Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada Adrian Firmansyah, ada saya Amran Marogi Asidi, ada Alpira Jihan Nurrahma, ada Ridho Hajul Dowi, ada Silpa Paijah Ripmawati, dan yang terakhir ada Siti Nurhalijah. Kami kelompok 10 ini akan memaparkan materi mengenai pasangan LGBT yang viral di TikTok. Nah, pada hasil diskusi ini kita akan mengebahas mengenai yaitu dari latar belakang, ada ciri-ciri, ada faktor terjadinya LGBT, ada contoh kasus LGBT, dan yang terakhir itu ada problem solving. Dan yang pertama, slide pertama ini yaitu ada latar belakang. Latar belakang ini akan dipaparkan oleh saudara Adrian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Amron. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender saat ini telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia dengan kebudayaan timurnya masih menganggap bahwa kaum LGBT merupakan orang-orang yang menyimpang. Sehingga kaum LGBT ini masih ragu untuk membuka diri sendiri mereka kepada masyarakat. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual. Hal ini dilakukan agar kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas sosial bermasyarakat. Dalam konteks penyimpangan sosial, homoseksualitas dikatakan menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat. Terjalinnya sebuah hubungan secara emosional merupakan sebuah tujuan dari seorang biseksual dalam melakukan pengungkapan diri kepada orang lain. Namun, perbedaan respon yang akan diberikan oleh lawan bicara akan menentukan apakah hubungan ini akan terjalin atau malah mendapat penolakan. Oke, next. Nah, dalam poin selanjutnya itu kita akan ngebahas dari ciri-ciri dari LGBT. Nah, ciri-ciri LGBT ini akan dipaparkan oleh saudara Silpa Paijah. Dipersilakan. Berikut ciri-ciri dari LGBT. Yang pertama, ada bersolek. Pria gay akan sering memperhatikan penampilannya, bahkan terlihat berlebihan tidak seperti pria pada umumnya. Yang kedua, acara TV favorit atau acara TV yang ditonton. Pria gay akan menyukai acara-acara TV yang berkaitan dengan wanita, mulai dari kecantikan, make up, fashion show, and infotainment, bahkan hingga ke kontes-kontes penghargaan wanita. Yang ketiga, pandangan mata. Pria normal tentu akan sering melirik setiap kali ada wanita cantik yang lewat di dekatnya. Namun berbeda dengan pria gay, dirinya lebih senang memperhatikan pria-pria tampan yang lewat di sekitarnya. Yang keempat, selalu menjaga bentuk tubuh. Memiliki bentuk tubuh atletis merupakan hal yang sangat penting bagi pria-pria yang homoseksual. Untuk itu, dirinya akan selalu berusaha menjaga fisik dan bentuk tubuhnya agar tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, menjaga jarak dengan wanita. Pria yang mengidap homoseksual akan berusaha menghindari berdekatan dengan wanita-wanita. Yang keenam, perhatikan gestur dan sikap. Kebanyakan pria gay seringkali memiliki tubuh yang agak gemulai seperti wanita pada umumnya. Yang ketujuh, senang berbelanja. Pria-pria homoseksual seringkali memiliki hobi berbelanja yang terkadang selalu berlebihan. Mulai dari pakaian, keperluan dapur, hingga kosmetik. Yang kedelapan, ada memiliki wajah yang teduh dan tatapan yang teduh. Bagi pria-pria gay, seringkali mereka memiliki wajah serta tatapan yang teduh, bahkan tidak terlihat seperti memiliki beban di dalam hidupnya. Yang kesembilan, suka menggunakan pakaian ketat. Pria pada umumnya menggunakan baju kaos yang longgar dan nyaman, berbeda dengan pria homoseksual yang sering menggunakan baju-baju yang cukup ketat. Yang terakhir, mengajak ke komunitas gay. Hal terparah yang benar-benar mengindikasikan jika pria tersebut adalah gay ketika dirinya tiba-tiba memberi kejutan dengan berpergian ke tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Dan sesampainya di sana, ternyata tempat tersebut dipenuhi banyak pria-pria berpasangan. Oke, next. Nah, dalam slide selanjutnya ini
kita akan ngebahas dari apa sih faktor dari terjadinya penyebab LGBT itu. Nah, dalam poin ini kita akan dipaparkan oleh saudara Siti. Dipersilakan. Ada 3 faktor penyebab terjadinya LGBT. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT. Misalnya saja kamu salah pergaulan dalam berteman, sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan ikut maaf. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT. Misal saja kamu salah pergaulan. Dalam berteman, sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT disebabkan faktor pengaruh teman. Jadi lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga bisa menyebabkan penyimpangan perilaku ini terjadi. Yang kedua ada faktor keluarga. Jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Oleh sebab itu, peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Selain itu, jika kedua orang tua memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, hal ini akan membentengi seseorang untuk menyimpang menjadi LGBT. Yang terakhir ada faktor genetik. Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, atau transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal adalah X dan Y, dan perempuan yaitu X dan X. Namun di kehidupan nyata bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom X, X, dan Y. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan. Nah, next. Nah, dalam poin selanjutnya itu kita akan ngebahas dari contoh kasus LGBT yang akan dipaparkan oleh saudara Rido dan saudari Alvira. Dipersilakan. Selanjutnya ada contoh kasus LGBT. Sosok Ragil Mahardika kini jadi sorotan netizen Indonesia. Ragil yang merupakan gay atau mengalami penyimpangan seksual telah menikah dengan pria Jerman dan bahkan telah menetap di sana. Ragil Mahardika membawa sang ibu ke Jerman. Kedekatan mereka pun sering dibagikan Ragil di akun Instagramnya. Di akun media sosialnya, Ragil tak segan membagikan kemesraannya dengan sang suami. Hubungannya bahkan tampak sudah direstui oleh sang ibu dan adiknya. Setelah memamerkan hubungannya sesama jenisnya, Ragil sampai saat ini masih terus memanen hujatan dari netizen Indonesia. Ragil dan suaminya sedang menjalani proses adopsi dan berharap di tahun 2022 sudah memiliki seorang anak. Sang ibu juga menegaskan awalnya tak terima dengan apa yang dilakukan Ragil Mahardika. Tapi akhirnya sebagai orang tua, tak mungkin campakkan anaknya. Sang ibu bahkan sampai menangis saat mengatakan Ragil Mahardika tetaplah anaknya dan akan menerima kekurangannya saat ini. Wanita asal dari aku menjadi seperti ini
menerima kondisi Ragil Mahardika karena mendapat dukungan dari mendiang suami. Jika nantinya pasangan gay multikultural ini berhasil mengadopsi anak, pola pengasuhan mereka juga masih akan berada di bawah pantauan. Anak memiliki hak untuk mengenal siapa orang tuanya yang melahirkan, yang membesarkan, dan yang menjamin penggunaan hak-hak dan perlindungan khususnya. Selain itu, anak memiliki hak terhindar dari gangguan orang lain yang mengajar kehidupan dirinya dengan stigma yang melekatkan pada diri orang tua yang membesarkannya. Anak juga membutuhkan sosok seorang ibu dan ayah sebagai panutannya dalam proses pembentukan diri. Oke, next. Nah, berikut tuh gambar dari seorang ragil dengan pasangannya. Oke, kita sekarang ngebahas poin dari problem solving. Apa sih problem solving itu? Nah, problem solving itu kan dapat kita tahu itu penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, kita dari bagian cara berpikir. Kita berdiskusi mengenai bagaimana sih problem solving ini mengenai si LGBT seorang Lagil ini. Dalam problem solving ini kita ngambil dari menurut tokoh Nahdlatul Ulama, pendekatan yang benar untuk menyelesaikan masalah LGBT itu adalah melalui prevensi dan rehabilitas. Sehingga seorang yang bisa kembali menjadi normal secara seksual. Prevensi itu sendiri dalam istilah psikolog artinya pencegahan, yakni mencegah agar tidak menjadi gangguan psikolog. Sebuah upaya agar individu terhindar dari gangguan perilaku atau patologis pada aspek psikisnya. Nah, prevensi dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak sebagai upaya tangkal dini apabila terdapat gejala kelainan seksual dengan cara psikoterapi, penyadaran, dan latihan-latihan agar kelainan seks itu tidak menjadi berkembang. Adapun proses rehabilitas diperlukan untuk mereka yang terlanjur menjadi bagian dari kelainan tersebut. Next. Nah, yang terakhir kita dari awal sampai akhir sudah memaparkan materi dari mulai dari latar belakang sampai problem solving ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, LGBT itu banyak dimaknai kelompok-kelompok dari transgender dan homoseksual. LGBT menjadi singkatan dari yang lingkup orientasi seksual dan identitas gender. Faktor penyebab dari LGBT tersebut dari lingkungan, keluarga, genetik, maupun gen. Adapun dalam cara mencegahnya dengan cara menjaga pergaulan, menutup segala celah pornografi, dan diadakan penyuluh keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Intinya, kita kalau misalnya kepengen jauh dari pergaulan dari LGBT tersebut, apalagi seorang muslim, kita yakini kita harus punya iman, harus teguh keyakinan bahwa sifat LGBT itu sangat jelek dan sangat kotor. Nah, oke, kita dari awal sampai akhir sudah dipaparkan, alhamdulillah juga udah lancar semua, mulai dari latar belakang sampai dari kesimpulan, dan alhamdulillah juga kelompok kita yang paling sempurna dalam memaparkan materi dikarenakan kelompok kita itu sudah paling terbaik, tertop, dan terganteng, tercantik. Oke, kita tutup presentasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.